Eden gitu kan. Aku tak bukan Hawa dan Lia, tapi Adam dan Hawa. Kalau kita nggak mau disakiti, kita jangan menyakiti. Jadi belum siap untuk disakiti. Cinta itu belum mau disakiti dan mau menyakiti, ya nggak sih? Karena cinta itu bertumbuh dari situ. Ada gesekan, kita semakin baik gitu. Kita kan nggak mungkin setega itu nggak sih, kayak nggak punya hati nurani nggak sih? Kalau kita kayak gue keluar udah. Nggak semua juga yang kita sukai itu adalah benar, karena mungkin itu bukan prosesnya dari Tuhan kan. Karena kadang-kadang Tuhan memberikan proses ya di luar comfort zone kita. Oke gitu. Kita harus sama-sama bilang kalau aku nggak baik-baik aja gitu loh. Orang tua gue selalu bilang kayak gitu. Jadi kayak tergantung didikan juga. Tapi sejaim-jaimnya kita, orang yang pertama kali di dunia ini yang berjuang demi kita kalau kita punya kesalahan itu orang tua. Bukannya sok suci ya. What makes me happy? My Father in heaven. Asik. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe. Hello everyone, welcome to Youth Passion. Halo everyone. Halo Lia Monica. Oke, wow. Hari ini sangat luar biasa ya, kita kedatangan tamu spesial. Oke, bisa diperkenalkan dulu dirinya Mbak? Nama saya Lia Monica Catherine, ya anak UKI, mahasiswa UKI dan lagi melanjut semester 6. Oke. Begitu saja. Oke. Jadi teman-teman, kita pada saat ini akan berbincang-bincang tentang Youth Passion. Gairah anak muda ya. Sebentar, ini ya. Virtual background saya beda sendiri ya teman-teman. Jadi saya mau ganti dulu. Terus ini. Oke, sudah terganti guys. Oke, jadi guys, kali ini kita akan berbincang-bincang tentang anak-anak muda atau milenial saat ini guys. Oke, Lia, bagaimana kabarnya? Luar biasa baik. Mau seperti menyerah? Biasa baik sih. Mau lari dari kenyataan atau mau menyerah? Berpura-pura untuk tetap ada dalam kenyataan dan berjuang dalam kenyataan. Meskipun udah rasanya diri ini udah tertinggal gitu, tapi kenyataan itu harus tetap berjalan dan ya berpura-pura untuk tetap pada kenyataan, padahal di dalam hati sebenarnya nggak menyetujui Kenapa harus itu. Berpura-pura? Ya kadang-kadang kan sebagai orang yang dewasa ya, kita kan sebagai orang dewasa ya harus gimana ya, punya tanggung jawab, ya nggak sih? Jadi meskipun suka nggak suka tetap harus dilakukan kan. Oke, padahal belum menikah loh, udah jadi tanggung jawab aja. Oke. Ya dong. Oke. Jadi, tahu bisa lihat nggak di background ini ada "Don't let the world underestimate you just because you are young." Have you heard? Iya. Pernah dengar. Di mana? Pernah dengar. Kayak di mana ya? Waktu aku ngeliat di sermon, salah satu sermon, tahu Pastor Stephen Frederick nggak? Oke. Elevate and Worship. Dia selalu bilang, aku ngelihat itu kayak ada di ayat Alkitab ya. Ayat Alkitab juga ada gitu. Cuman nggak tahu di ayat apa, cuman aku tahu itu. Di mana? Dia Tebak aja di ayat Alkitab mana. Kayaknya Amsal ya. Salah. I'm so sorry. Di mana? Mazmur mungkin. Oke, salah. Oke, jadi gimana? Maksudnya di poster itu gimana? Jadi dari sermonnya Pastor Stephen itu aku dapat kayak kita tuh nggak boleh underestimate kalau kita itu dari latar belakang kita muda atau dari latar belakang keluarga kita kaya miskin, kita harus kayak ya jalan aja dengan apa yang kita mau gitu loh. Karena kan ya selagi kita masih muda lakukan yang terbaik, dan tua juga harus melakukan yang terbaik juga. Setiap hari harus melakukan yang terbaik sih. Oke, jadi ayat ini kan
jangan seorang pun menganggap engkau muda. Menganggap engkau muda lagi. Jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Kau muda. Di mana tuh ayatnya? Nggak tahu ya? Oke. Lupa banget. Tapi aku tahu ini ada di Alkitab gitu. Ya, biasanya. Ini terletak di Timotius ya. Oke. Yang ketika Paulus dia bilang ke Timotius, udah kamu jangan, maksudnya Timotius itu kan masih muda ya. Jadi dia bilang kita itu walaupun muda, tapi kita nggak boleh diremehkan. Asik. Jadi kali ini kita akan sharing-sharing kayak gitu ya. Jadi sebelum itu saya mau mengundang kamu masuk ke dalam game. Masuk ke dalam game apa nih? Game apa nih? Klik aja linknya. Bentar, kita lihat dulu dia game apa. Saya melihat share screen saya ya. Oh, nggak boleh ngeliat share screen sebentar. Ini kok jadi gede screennya. Makanya kamu klik dulu itu linknya. Ini close ya? Iya. Sebentar. Bentar. Oke, sudah. Sudah masuk linknya? Sudah masuk. Oke, namanya. User. Ya, namanya isi aja Lia. Oke, Lia. Baru main. Oke. Sebentar. Oke, main. Belum ada. Agak lelet ya. Oke, sebentar. Ganti profilnya, jangan cowok lah. Botak lagi dia. Apa-apa. Oke, this is me. Main. Ini loading. Oke, saya mulai ya. Jadi kamu harus menebak ini. Jadi ini itu ada di dapur sih biasanya. Ini saya gambarnya. Di dapur? Iya. Oke, gambar tuh kayak apa? Iya, apa? Pokoknya kayak gini lah. Kayak tempat-tempat makanan gitu. Yo. Oh, mangkok ya? Mangkok atau wadah ya? Ketik aja, klik di bawah itu ada tulisannya ketik jawaban. Kalau misalnya nanti salah, berarti salah. Wadah atau Salah sih. Jadi? Soalnya gambarnya nggak jelas. Dari kayak gini sih, dari huruf ini. Piring. Bukan. Jadi gimana ya? Pokoknya ini loh. Ujungnya I. Ujung hurufnya I. Apa ya? Pisau. No, iya. Apa ya? Apa ya? Udah waktunya dikit lagi. Pokoknya kayak gini lah, ada kayak gini gitu. Kayak gini gitu. Gak jelas. Ya, jawabannya panci. Oh, panci. Kok panci gitu bentuknya, Bang? Gimana? Oke, sekarang giliran. Pilih dulu. Giliran, Pilih dulu mau gambar apa? Oh, God. Apa tadi? Telah kehilangan giliran. Kenapa lama? Mau minjem tapi kok nggak bisa? Ya udahlah, nggak apa-apa. Kalau ini yang sering dipegang itu loh. Biasanya kalau di bahasa saya itu gitu sih ya. Eci. Sama aja tulisannya. Ngapain? Yang kasih. Eci. Ayo, Udah. ada. Nah, kopi kan. Kamu lah, kopi. Ya, nah. Sekarang Dia tuh dia sering dipakai untuk mengarahi orang kali dalam tidur itu. ada tulisannya. Ya. Kamu gambarkan di tulisannya. Ini enggak sih. Jangan salah. Apa tulis? Kata-kata. Lanjut. Ini ya. You have this something in your bed. Ya, oke, mantap. Udah selesai. Ya gitu aja nih. Udah Gitu itu aja aja nih. gamenya. Udah, bubar ya. Oke. Bye-bye. Bubar. Ayo, pulang. Oke, gimana nih perkuliahannya? Luar biasa, banyak struggle, tapi masih bisa kita atasi kok. Kan muda ya nggak sih? Masih muda itu harus berjuang terus gitu. Iya, betul. Banget. Tapi pernah nggak mau menyerah kayak udah semester 6? Pernah. Sebelum semester 6, karena kan memang honestly ya, jadi di throwback lagi dengan cerita dulu. Sebenarnya nggak pengen jadi guru dan nggak pengen masuk di jurusan ini. Pengennya komunikasi karena as an introvert ya, jadi kayak pengen jadi extrovert dan bukan extrovert gitu loh. Kayak kita ada part-partnya gitu. Jadi pengen lebih bagus aja dalam public speaking gitu. Tapi ya Di bahasa Inggris juga ada public speaking ya kan? iya, tapi ya lebih concernnya ke public speaking sama media sih, pengennya begitu. Tapi ya Tuhan Tuhan berkehendak lain, jadi masuk di UKI, dan itu juga masuk di UKI harus didoakan dulu. Pokoknya semua yang aku lakukan harus didoakan dulu. Udah gitu masuklah semester 1, ya nggak sih, mencoba untuk itu semester 1 itu benar-benar semester yang paling berat menurut aku. Kan kalau orang kan semester 1 yang paling mudah ya. Kalau aku yang paling berat karena harus mencintai yang nggak kita suka dan yang nggak kita mau. Gimana tuh cara?
Gimana ya, berdamai dengan diri sendiri sih dan menerima kenyataan. Berdamai dengan diri sendiri sih. Cara berdamai dengan diri sendiri gimana? Ya, we have a God, just pray. That's so simple. Simple ya. Gitu. Iya, that's so simple. Karena we talk about many things gitu loh sama dia. Dia tuh nggak perlu kita harus, misalnya dimanapun kita bisa kasih tahu dia kalau kayak kita duduk di busway gini kan, duduk sambil nunggu TJ atau sambil di angkot gitu, bilang, Tuhan gue nggak mau di sini, it's not my decision gitu. Tapi ya saat itu ya Tuhan nyadarin gitu loh, kalau aku tuh orang yang laki dari beribu-ribu orang yang nggak bisa sekolah. Jadi ada satu hal yang buat aku tertampar ketika teman aku sendiri nih ya, teman aku dia tuh nggak bisa kuliah karena parentsnya, karena family-nya atau diri dia nggak berkekurangan dalam ekonomi gitu. Sebenarnya dia bisa, dia kan kerja juga ya, tapi dia nggak bisa untuk kuliah pada saat itu gitu kan. Jadi dia bilang sama aku kayak gini, bersyukurlah masih ada orang yang rela untuk beri uangnya untuk kamu, membiayai kamu. Kalau aku siapa gitu, untuk diri sendiri aja kurang, kata dia gitu kan. Bersyukur aja bisa jalanin itu, ya doain gitu. Jadi udah banyak banget orang yang bilang kayak gitu sama aku, tapi kayak diri ini merasa gimana sih, susah nggak sih, tahu nggak sih kalau memang benar-benar nggak suka, ya nggak suka gitu, nggak bisa dipaksain harus suka. Tapi dengan hal itu sendiri kita kayak jadi sadar, oh iya ternyata we have a lucky one untuk bisa sekolah gitu, untuk dapat education yang lebih. Dan puji Tuhannya my friends itu masuk kuliah juga dengan biayanya sendiri, dan itu karena melihat semangatnya aku dan teman-teman lain juga jadi kuliah gitu. Jadi kita jadi motivasi dia dan dia jadi motivasi kita. Iya, kita take and give lah gitu. Bisa dibilang seperti itu. Jadi kita dapat something yang bisa kita iniin. Dan pas semester 2 nih Bang Iman, udah selesai semester 2, aku bilang sama my auntie kan, aku tinggal di rumah my auntie di Tangerang. Jadi aku bilang gini, Tan, ya kenapa? Aku kayaknya nggak bisa deh ngelanjut semester 2 ini atau semester 3 ini. Baru dia bilang sama aku kayak gini. Dia bilang sama aku kayak gini, kamu tahu nggak sih biaya dan waktu yang kamu lakukan untuk hal itu membuang-buang waktu kamu. Umur kamu udah berapa? As you know Bang Iman, aku gap year 1 tahun. Umur akan terus berjalannya nggak sih? Jadi my auntie bilang, ya udahlah, terima aja yang kamu bisa. Dan kalau itu bakalan ngecewain orang tua loh, ngecewain aku sebagai your parents di sini gitu, di Jakarta, di Tangerang ini gitu. Kan dia yang tahu aku gimana di sini gitu. Jadi kamu bakalan ngecewain orang tua kamu juga, karena orang tua kamu itu bukan hanya spend money untuk kamu. Anak itu bukan investasi ya. Kalau parents aku nggak pernah maksain aku harus ngikutin apa yang mereka mau, tapi kita kan nggak mungkin setega itu nggak sih, kayak nggak punya hati nurani nggak sih, kalau kita kayak gue keluar udah gitu kan. Tapi kalau mau egoisnya kita pengen keluar, tapi kita punya kekuatan untuk maju itu sangatlah sulit meskipun kita nggak suka. Tapi ya sekarang ya bisa gitu loh. Kenapa harus menyerah gitu? Baru di awal kamu udah menyerah, gimana nanti di akhir? Jadi dapat dari banyak sisi sih. Jadi nggak bakalan bisa melepaskan dan harus sampai lulus gitu. Mau apapun ya harus lulus gitu. Sometimes ya kayak sometimes what we hate itu kayak we love some in the future. Dan saya juga sih kayak tampar juga sih sama kamu kayak semakin karena banyak orang yang susah mati-matian terus
masih banyak orang kayak comfort zone-nya masih ada gitu, kayak ya udah asal-asalan aja dalam kehidupan. Tapi kembali lagi gitu sih, kayak oke, saat ini mungkin kamu benci atau sometimes atau in the same time you will hate, but Iya. you don't know in the future you will be very grateful. Maksudnya kamu bahkan lebih bersyukur karena kamu karena gara-gara kamu cinta itu meskipun berat. Dan nggak semua juga yang kita sukai itu adalah benar, karena mungkin itu Iya. bukan prosesnya dari Tuhan kan. Karena Of kadang-kadang Tuhan memberikan proses ya di luar comfort zone kita. Benar nggak sih, kayak oke, saya bersyukur itu. Makanya ketika orang bilang oke, kenapa sih kau terlalu ambisius atau terlalu ini? Oke, it's not the point. I think I just want to give my best. Kasih kayak jika orang-orang di luar sana mau spend their time and spend their money for anything or the vain, but for me, karena saya juga scholarship kan, kayak saya mau tahu kayak oke, orang saya juga harus bisa. Bahkan mereka aja yang dibiayai itu kayak they have money gitu kan, orang-orang kaya mungkin saya. Walaupun mereka ogah-ogahan ataupun mereka nggak mau, tapi saya tetap memilih untuk mau karena I know that it's true. Kalau misalnya salah, nggak mungkin lah saya ini. Dan malah mereka yang salah nggak sih? Karena mereka spend their life for anything that no guarantee. Ya Iya, kan? no guarantee kan? Saya Enggak. setuju sih sama saya setuju sih samamu itu kayak love what you hate will bring you in the process. Asik. Iya, emang bener. Iya. Iya, emang bener. Jadi itu sih yang kayak buat kita harus berpikir dewasa. Jadi kedewasaan kita itu diuji di situ nggak sih, Bang Iman? Jadi kedewasaan kita diuji, iman kita diuji, dan maksudnya as we have a singer in my church ya. Jadi kayak aku kan sebagai singer gitu atau sebagai pelayan gitu. Oke. Gak mungkin kan aku ngambil sikap seperti itu gitu. Meskipun karena kita udah tahu firman gitu loh. Kalau kita nggak tahu firman, kalau kita nggak tahu God kita itu sebenarnya siapa gitu, kita nggak bakalan bisa ngambil keputusan sebesar itu di dalam hidup gitu loh. Ya. Gitu. Oke. Anak-anak muda sekarang atau milenial sekarang itu kayak maksudnya mereka lost their itulah happiness, atau mereka kayak ya udah hidup gitu kayak nggak ada hari esok. So the first question nih, what makes you happy? What makes me happy? Ini bukannya gimana ya? Bukannya sok suci ya. What makes me happy? My Father in heaven. Asik. Iya beneran. Okay. Beneran itu bukan sok suci, tapi karena kayak maksudnya kayak rohani banget gak sih? Iya rohani banget. Aku tuh selalu dibilang Lia, lu itu terlalu gini. Enggak, gue nggak bakalan, maksudnya kita punya rencana ke depannya, kita punya rancangan ke depannya, tapi kalau itu nggak sesuai dengan persetujuan dia atau opportunities dari God, itu nggak bakalan berjalan. Jadi aku pernah buat tweetan gini kan Bang, takdir sama nasib itu berbeda, tapi takdir itu kan otoritasnya Tuhan, ya nggak? Nasib itu sebenarnya bisa kita ubah gitu loh, dengan kita bekerja keras dan berdoa oret labora. Jadi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tuhan itu, dan nasib itu bisa menjadi takdir, ngerti nggak sih? Nasib itu bisa menjadi takdir gitu loh. Kalau dari is really Bible is in here, tapi benar-benar bukannya aku nggak ada sin ya, bukan aku nggak ada dosa gitu, tapi aku punya dosa yang banyak gitu. Tapi ketika itu selalu kayak bicara dengan diri sendiri,
dan bicara dengan dia itu menenangin daripada kita harus ngasih tahu sama siapapun what is the problem for me atau I'm not okay for today. Boleh kita ngomong I'm not okay, tapi kalau sama Tuhan kita harus lebih banyak communicate, karena kalau nggak ada dia kita nggak bakalan bisa hidup kan. Dan apa yang membuat make sense kan? Make sense itu. Dan apa yang membuatmu bahagia di situ? I have a peace. Kayak kebahagiaan Ketenangan. itu kayak peace ya gitu ya. Oke. Iya, ketenangan yang nggak ada aku dapatkan dari siapapun. Kali ini saya dapat jawaban yang kan memang it is true sih, kayak if the world search the happiness in the world or the external of their life, that will be a worst time because actually in our happiness is located to God, ya kan? Iya. Kayak gini, kita itu happiness kita itu it's not depend in our external, but Iya. our happiness itu justru bersumber dari dalam kita. Terus ngapain lagi kita cari-cari happiness yang lain-lain gitu kan? Gini, anak-anak muda zaman sekarang kan mereka kayak mau happiness ya, mau ke sana, mau ke sini, cari teman baru, cari pacar baru, gini-gini gitu. Kayak mereka itu berpikir, they think that the happiness itu bisa dicari atau kayak semacam harta gitulah atau semacam material. But the things that I know that I learn ya, dan memang benar kayak we feel peace. Kayak when we feel peace, we feel happy. Kayak nggak ada kayak udah bukan berarti kayak kita nggak berusaha ya, tapi kan kayak kita mendapat suatu ketetapan hati kayak okay, I know my situation, but I feel peace, I feel happy. That's why it is very important to know where is your happiness is located. Di mana sebenarnya kebahagiaan Anda itu terletak. Okay. Regarding of the things lah. Kan zaman-zaman sekarang kan the millennials find the happiness. For example, like dating. Boyfriend, dating. Okay. What do you think about that? Karena memang juga saya sempat berpikir kayak, ya juga sih, mereka happy banget sih, gak ada. Iya. Tadi abang bilang kayak as a human yang kita itu daging loh. Kita itu daging. Jadi daging itu nggak bisa terlepas dari roh, nggak sih? Ngerti kan? Nggak bisa terlepas dari roh. Apapun yang pasti kita meskipun kita udah dekat sama Tuhan, kita itu bisa aja jatuh dalam kedagingan. Ya nggak? Logikanya gitu. Jadi sebagai manusia ya itulah duri di dalam daging gitu loh. Jadi dari situ kita bakal dapat according to this situation, kita bakalan berserah sama dia gitu loh. Maksudnya berserah ya minta pertolongan dari dia. Kalau dia nggak sih, jadi orang anak muda sekarang kayak pacaran, relationship for me is not really important. Beneran, aku nggak pernah pacaran selama hidupku. What? Iya, beneran. Dan I have many friends misal tanpa status ya, tanpa status. Jadi maksudnya gini, kalau kita udah terikat dalam, tahu nggak Ibu Henny, tahu nggak Ibu Henny yang itu Henny Kristianus ya? Aku selalu nonton dia sama Pastor Stephen Frederick. Itu nggak menjamin kita loh, kayak gimana ya? Kita itu bakalan maju ke tahap happiness kita yang maksudnya in heaven ya, atau tahap finish hidup kita itu ya kita sendiri, not your couple gitu. Ini is not selfish, ini yang tertulis. Tapi yang aku pelajari, kalau udah yang namanya pacaran itu akan ke nikah. Betul. Akan ke itu nikah. pre-wedding gitu lah. Iya. Jadi kalau mau berteman, aku open my heart to semuanya. Pernah suka sama orangnya wajar, namanya manusia, suka sama siapapun.
suka sama lawan jenis gitu, bukan sesama jenis ya, lawan jenis gitu. Sampai aku deket sama temen cewek aku nih waktu aku SMA, karena kita tuh sering kayak pelukan, kayak sandar-sandaran, put your head in your shoulders gitu. Tapi gue nggak pernah yang namanya mereka tuh selalu curiga, lesbian or something. No, it's not me. Kayak I have another gitu. person gitu kan. Aku tak bukan Hawa dan Lia, tapi Adam dan Hawa. Aduh, parah. Jadi aku bilang aku tetap suka sama cowok kok gitu, tapi ya jadi teman dulu lah gitu. Tapi ada juga yang nggak suka dengan statement aku itu. Every person is a different ya. Jadi nggak boleh disama-samain. Jadi menurut aku relationship yang harus kita jaga itu with God of course, with your family of course gitu. Meskipun your misalnya ada anak yang bilang my family is toxic or hectic or many things, tapi gua tetap gimana pun itu darah itu lebih mengalir daripada orang lain gitu. Darah itu kita kan darahnya dia ya nggak sih? Kita darahnya dia gitu. Jadi jangan sampai ikatan darah itu terputus gitu. Ada nih, aku punya satu teman, dia itu sama sekali nggak mau cerita tentang your situation. I'm not okay, mom, gitu loh. Nggak pernah bilang sama orang tua kayak gitu. Orang tuaku juga nge-treat aku, dia bilang I'm not okay gitu. Kita harus sama-sama bilang kalau aku nggak baik-baik aja gitu loh. Orang tua gue selalu bilang kayak gitu. Jadi kayak tergantung didikan juga. Tapi sejaim-jaimnya kita, orang yang pertama kali di dunia ini yang berjuang demi kita kalau kita punya kesalahan itu orang tua. Yes. Beneran. Jadi jangan pernah menjauhkan diri sama mereka. Kalau gengsi, udah nggak usah, orang tua kok, darah lo. Darah lo, ngapain kamu harus gengsi gitu loh, ya nggak sih? Kamu harus cari orang lain lagi kan? Iya, jadi relationship itu menurut aku with God and my family gitu. With friends of course, tapi ya harus lebih dekat sama your family gitu. Fact. Tapi do you have principle or values or something like boundaries? Maksudnya pernah kan berpikir, mungkin pernah berpikir kayak mau gitulah seperti mereka. Tapi maksudnya do you have a plan or something like in the future something like that? Iya, berpikir seperti itu, pasti pengen lah punya someone special in our life, ya nggak sih? Yeah. As a partner, as a deep talk friends, as a bestie kalau zaman sekarang ya. Tapi nggak gimana ya? Pengen, tapi nggak ada niatan untuk serius gitu loh. Kalau gini, my mom said jangan pernah main-main sama hati. Nanti kamu akan terbakar gitu loh. My mom said that for me, sama semua anak-anaknya. Jadi nggak bakalan, maksudnya kalau kita nggak mau disakiti, kita jangan menyakiti. Jadi belum siap untuk disakiti. Cinta itu belum siap. Cinta itu harus disakiti, mau disakiti dan mau menyakiti. Ya nggak sih? Karena cinta itu bertumbuh dari situ. Harus ada gesekan, kita semakin baik gitu. Relationship itu seperti itu. Jadi kalau kita nggak mau disakiti, kita belum bisa menerima atau masih labil atau bagaimana, emang boleh berteman sama siapa aja. Tapi as a friend, no couples for me. Tapi untuk kedepannya pasti ya manusia diciptakan kan berpasang-pasangan nggak sih? Itu begitu sih. Even I just realized, I just knew that the love grown by pain. Kayak benar juga sih, kayak kalau misalnya nggak ada pain ya nggak bertumbuh. Kayak keren banget sih. Kayak udah berpengalaman banget di sini. But I don't have a relationship with other boys. Ada, tapi eksperimen kayak apa gitu ya.
Wow. Iya. Kayaknya bisa jadi judul buku tuh. Wow. Oke. Oke, yang berikutnya nih. Siapa yang paling menginspirasi Anda? My inspiration grandma, my grandma. Why? Cause dia itu janda dan anaknya, dan dia ditinggal, suaminya meninggal di saat anaknya yang paling kecil, dia punya Hold on. 7. dia dan grandma. Oh, grandma. Oke. Nenek. Okay. Opung. Oke, lanjut. My opung dari mama ya, dari mama. Hmm. Dia yang her spirit itu masih ada di aku, karena aku yang ngurusin dia dulu gitu kan, dari kecil. Bareng sama dia gitu. Bukan orang tua nggak peduli, tapi tau lah orang tua kan kerja ya, jadi kita sebagai anak nggak boleh begitu, itu untuk kita juga. Jadi dia ini suaminya meninggal pas anaknya masih 8 bulan, has a baby. Dia lost her love gitu kan. Udah gitu dia deket banget sama Tuhan gitu kan, dia nggak menikah lagi. Kata dia, aku lebih memilih mencintai anakku dan mencintai diriku dari berjuang untuk diriku sendiri dan anakku, daripada aku berjuang demi orang lain. Belum tentu orang lain bisa seperti pasangannya yang dulu, nggak sih, ya kan? Ya, betul. Jadi dia berjuang, anaknya 80% sukses semua, has sarjana gitu kan, jadi sarjana, dan nggak pernah sama sekali keluar dari kata-kata dia menyerah untuk kenyataan gitu. Dia selalu cerita, kalau dulu aku begini loh, aku naik sepeda untuk cari makanan untuk anak aku. Kalau di kampung ya tau lah peliharaannya kan, pig ya kan, pig. Jadi dia nggak cari makanan pig itu ke pasar-pasar atau ke rumah-rumah orang gitu. Tapi dia nggak merasa malu gitu loh. Dia tetap berjuang untuk anak-anaknya, dan anak-anaknya ya sekarang hidupnya bukan dibilang maksudnya sukses itu bukan tergantung dengan harta ya, tapi mereka bisa luar biasa sekarang gitu. Bukan aku bilang 80, sebenarnya nggak 80%, 100%, karena semuanya itu, semua anak-anaknya takut akan Tuhan sih gitu. Nggak ada yang, maksudnya memang ada beberapa, tapi kita kan nggak melihat dari situ gitu loh, perjuangannya gitu loh, perjuangan my grandma itu. Jadi my grandma itu very inspired me to be better. Udah gitu satu lagi Bunda Teresia, itu sih. Bunda Teresia itu nggak memandang bulu siapapun, dia tetap melayani. Iya, related my grandma sama Bunda Teresia begitu. Itu sih. Kayak keren sih. Kok saya jadi terwaw-waw dari tadi ya? Nggak, memang kayak I never knew something like that. Okay. Do you have any experience in your low point? I mean, maksudnya titik terendahmu itulah. But it's unforgettable moment with crucial moment juga ya. Maksudnya, do you have something like that? And then how to deal with that situation? For me, pas gap year. Cause why? Udah coba SBMPTN, SNMPTN, Mandiri IPB, STAN, bahkan STAN loh. Aku tuh nggak punya kepintaran yang luar biasa untuk berani masuk ke situ. Tapi I challenge myself untuk buktikan. Karena gini loh. Dulu pernah, aku pernah bilang aku pengen masuk STAN loh, gini. Bukan yang kepengen banget gitu loh. Orangnya udah tahu
udah tahu mengukur kemampuan, tapi mau berjuang untuk itu, mau berjuang. Bukan bilang moga-moga beruntung ya, gitu loh. Keberuntungan itu sebenarnya gimana ya? Nggak dibilang beruntung juga, tapi experience itu nggak bisa dibayar dengan apapun. Yes. Melakukan itu. Jadi sampai les loh, masuk ke situ sampai les. Yang gagal tuh cuman bahasa Inggris, tapi aku ngambil bahasa Inggris sekarang. Dan dan ya aku nggak dapat kuliah apapun di tahun 2018 itu memang benar-benar tahun yang kelam buat aku, tapi belajar dari situ bisa belajar dekat sama Tuhan, bisa setiap hari read the Bible gitu kan. Di situ rajin banget read the Bible, karena kata orang ya, memang titik terendah itu membuat kita tahu diri kita sendiri dan tahu siapa yang punya diri kita, gitu kan. Jadi menerima kenyataan, melarikan diri dari Medan ke sini, ke Jakarta untuk cari kerja, tapi nggak dapat pekerjaan apapun, dan dilamar pun satu pun nggak ada yang mau terima, gitu kan. Sama pendeta aku bilang gini, pendeta yang di sini ya, dia bilang, kamu itu belum waktunya untuk kerja, kamu itu kuliah nanti, dia bilang gitu kan. Of course terjadi, 2019 aku masuk kuliah, tapi kan as a human ya, my age itu sudah tidak belasan tahun lagi, maksudnya udah di ujung gitu loh, udah di ujung angka lipatan 2 gitu loh, udah 19 tahun gitu, masuk kuliah 19 tahun. Pasti orang nanya, kenapa sih harus kuliah segitu, kenapa harus terlambat gitu. Kalau yang namanya waktu itu nggak ada yang terlambat gitu. Yes. Maksudnya waktu itu nggak ada yang terlambat. Jadi kesuksesan orang itu atau keinginan kita itu nggak, itu waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Jadi jangan hitung-hitung kalau umur kita udah segini kita nggak bisa belajar, ya nggak sih? Jadi titik terendah aku tuh di situ, dan hampir setiap hari nangis, dan berat badan aku tuh bayangin ini aja udah kurus, lebih kurus lagi gitu. Maksudnya kurus banget, kurus banget, parah sampai kurus, begitu sakit-sakitan, sampai sakit-sakitan. Jadi gara-gara mikirin nggak masuk mana aja gitu loh. Karena sebenarnya itu nggak menjamin, maksudnya ya, negeri sama swasta itu nggak bakalan menjamin kita, tergantung dirinya kita dan tergantung kehendak Tuhan, itu sih. Jadi itulah yang orang lain nggak bakalan bisa merasakan itu, diri kita sendiri yang merasakan itu sih. Karena I also experience like that. I have 2 years gap for gap years. Wow. Ya, dan apa ya, tapi ya bukan kadang sih, nah bukan sometimes juga sih, pasti ini pasti apa ya, you will be grateful for the situation. Saat ini aja kayak saya nggak menyesal loh saya ada di 2 years gap itu. Maksudnya saya malah lebih bersyukur. Beruntung ya saya nggak masuk ke 2017 udah tamat, jadi nggak worth it aja gitu. Tapi saat itu kayak I have many change opportunities, also the apa ya, pokoknya banyak hal yang nggak bisa dijelaskan. Tapi kalau misalnya itu, and I totally agree with you that if the time it's not the time, I mean if the time wrong it will be hard. Tapi kalau misalnya time-nya benar, it will be a good decision. Tapi bukan berarti kayak oke, teman-teman di Youth Passion ini kalian harus punya gap year ya. Enggak. No way, itu nggak boleh dicontoh ya. Nggak boleh dicontoh. Nggak boleh. Tapi apa ya, as we are experience, maksudnya gini, kan setiap orang itu berbeda-beda ya, waktu-waktunya gitu kan, ada waktu ini, ada waktunya itu, ada waktu itu. Tapi I know I have a mistake
2 years gitu lah. But apa namanya, titik terendah yang tadi kau bilang itu membuat kita tahu diri, tahu siapa kita. Even I was crying every night just because of that, because I want to study, or more something like that. Tapi itu dia tadi, itu membuat kita kayak, oh jadi sebenarnya kelemahanku di sini kemana. Tapi kalau misalnya kalau misalnya saya benar-benar lanjut tapi nggak recognize my weaknesses, nggak recognize, oh sebenarnya itu pasti lebih parah. Oke, sebenarnya oke lah, luluskan. We have a trouble with our self, beneran. Yes. Iya, kalau waktunya saat itu. Yes, kayak oke, saya bisa lulus kemarin nih, kan kemarin 2017 kemarin kan. Terus saya nggak tahu what will be happen, tapi yang saya tahu, I cannot recognize myself, even my thought, my value, my boundaries, my principle. I never know about that actually. If I were something like that. Tapi sekarang I know that the plan or the time of God very very amazing. Kayak itu membuat saya itu kayak lebih bersyukur aja dan lebih menikmati apa yang ada di sini. Iya benar, itu bersyukur banget. Oke, bersyukur banget gitu ya. Oke, pertanyaan terakhir. Jadi, what is life regarding to you, and give the principle or your value lah, maksudnya hal-hal yang bisa dinikmati oleh youth passion nih. Kayak, what is life regarding to you? What is a life regarding to me? Bingung sih menjawab itu ya. Bingung karena belum banyak yang bisa diambil dari aku gitu. Tapi kayak gimana ya? Manfaatkan setiap waktu. Oke. Sama manfaatkan setiap waktu sih. Manfaatkan setiap waktu is a key. As a human ya, karena waktu itu nggak bakalan bisa diulang. Enggak sih, waktu itu nggak bakalan diulang. Kesempatan itu hanya sekali. Itu pun kalau 2 kali belum tentu lebih baik daripada kesempatan yang pertama. Begitu, manfaatkan explore dirimu lebih dalam selagi kamu masih muda. Kalau kamu udah tua, kamu nggak bakalan bisa dapat banyak hal karena kamu udah punya misalnya udah punya suami, udah punya anak gitu. Jadi kita nggak bisa nge-explore diri kita. Kita hanya memberi pengalaman kepada anak kita, bukan mengeksplor diri. Kita hanya sebagai guru untuk anak kita gitu. Kalau nanti kita sudah punya pasangan atau udah punya anak gitu. Jadi selagi masih muda ya lakukan yang terbaik, lebih dekat lagi sama Tuhan. Is a key. Yes. Itu harus kamu tanamkan di dalam hati. Di dalam hati yang paling dalam, siapa yang menciptakan kita, siapa yang paling sayang sama kita, yang nggak pernah nyalakan kita. Dia hanya diam loh di atas. Dia hanya diam dan melihat kita, apa yang kamu lakukan gitu. Diam, tapi dia berbuat banyak di dalam kehidupan kita, dari diri kita, dari orang lain. Jadi jangan bilang Tuhan tuh nggak ada, impossible, Tuhan itu nggak ada, begini, enggak, Tuhan itu ada di dalam hati dari orang juga. Tuhan itu ada. Jadi percaya sama Dia itu bukan membuat kita harus malu. Kayak kita tuh kan minoritas ya, bukan mayoritas. As a Christian, aku malu nih, gue Kristen sendiri, atau my friends beda gitu kan. Tapi ya gimana pun itu ya, yang tahu kita itu lebih itu diri kita dan Tuhan sih. Jadi lakukan yang terbaik selagi kita masih muda, dan selama masih ada waktu untuk belajar dengan lebih baik, meskipun banyak kesalahan yang sebenarnya nggak jadi kesalahan, tapi disalah-salahkan gitu loh. Jangan mau dengerin penilaian orang tentang diri kita. Is it okay untuk comparing yourself better? Tapi kalau untuk menjatuhkan kamu is not worth it. Karena you are worth it.
You are Ya. worth it loh. Kita diciptakan itu worth it. Baru no one but you. No one but you itu untuk Tuhan, tidak ada satupun yang mengerti kita selain Tuhan. Gitu sih. Betul. That's true for me. Yeah. Life is a key. Asik. Kayak keren banget sih. Oke. Time Thank is a you. key. Okay. Time is a key and God is a key. Asik. Dari tadi saya tepuk tangan terus ya, kayak nggak bosan-bosan gitu mendengarkan ya. Tapi karena waktunya udah terbatas, kayaknya Okay. as information guys, Zoom kita kali ini adalah berbayar. maksudnya nggak premium. Oke, itu rahasia negara aja. Oke, thank you for coming Lia, and I want to say that your experience like very amazing. Kayak kayak itu membuat saya juga merasa seperti merasa reflect lagi how to be a good person, how to be best version in our life. Yeah. And thank you for sharing to us your experience, your values, your situation that you have shared to your patient. Semoga itu menjadi berkat bagi mereka, dan mereka anak milenial sekarang ini berubah gitu dari semua pandangan dunia yang kan sekarang pandangan dunia banyak banget ya. Jadi back to Bible. back to Bible. Back to the key of our life is that Jesus. Okay, thank you Lia. So thank you for opportunity. Thank you very much. So sekali lagi kita sama-sama ini ya, baca Don't Let the Word ya. 1, 2, 3. Don't let the word underestimate you just because you are young. Asik. Thank you. You can leave. Thank you ya. Thank you. Namun sebelumnya jangan lupa like, share, dan subscribe.